Smart Viewer, di segmen Talk with Binusian kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik nih, soal fenomena kopi pangku. Nah, mungkin di telinga para Smart Viewers masih terdengar asing nih ya soal kopi pangku ini. Nah, untuk itu kita akan membahasnya bersama Student Wellbeing Service Section Head SASC, Kak Rehnianti Oktora, atau yang akrab disapa dengan Kak Nia. Selamat siang, Kak Nia. Siang, Yuda. Selamat siang, Smart Viewers. Terima kasih Kak Nia sebelumnya nih udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol di studio hari ini. Thank you juga lo udah ngundang. Sama-sama. Nah Kak Nia, hari ini kita akan bahas soal kopi pangku nih. Mungkin Kak Nia udah nonton filmnya Reza Radian ya? Sudah, kebetulan saya memang fansnya Reza Radian ya. Pasti langsung jadi nonton ya? langsung nonton minggu lalu kopi pangku. Nah ini menarik banget karena memang fenomena yang diambil itu fenomena nyata begitu ya. Soal kopi pangku di mana memang marak ada di jalur Pantura gitu ya, dimana memang sopir-sopir truk, sopir pickup gitu yang beristirahat di warung juga menggunakan jasa kopi pangku ini. Mungkin menurut Kania sendiri, bagaimana sih kakak memandang profesi kopi pangku ini, khususnya dari sisi kaum perempuan? Oke. Mungkin saya akan bicara sedikit tentang perempuan dan kopi pangku secara umum, lalu mungkin saya kaitkan sedikit dengan filmnya kali ya, gitu boleh. Ya. Nah di film itu kan ceritanya tokoh utama yang namanya Tika ini, gitu, dia datang untuk mencari pekerjaan dengan tujuan supaya bisa menghidupi anaknya yang baru lahir. Tapi kesempatan itu nggak banyak. Awalnya dia sendiri menolak untuk bekerja sebagai gadis pangku ini gitu. Cuman karena tidak banyak pilihan, dia udah coba membajak sawah, tapi ternyata penghasilannya sangat sedikit, nggak cukup gitu. Dan yang tersedia di hadapan dia adalah sebagai gadis pangku. Bekerjanya memang malam hari aja gitu ya, tapi penghasilannya lebih banyak dibandingkan dengan dia membajak sawah yang penghasilannya jauh lebih sedikit gitu. Jadi memang kalau kita lihat seringkali perempuan-perempuan ini masuk dalam jenis-jenis pekerjaan seperti gadis pangku terutama ya kalau di jalur Pantura itu ya karena memang sangat sedikit gitu pilihan mereka, sangat terbatas untuk mereka bisa mencari nafkah. Apa yang ada di hadapan mereka jadinya itu yang mereka lakukan pada akhirnya. Bukan berarti apa yang mereka lakukan itu dianggap kayak tidak bermoral atau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Mungkin banyak yang berpikir demikian. Tapi kita juga mesti melihat dari sisi lain, ada banyak faktor loh yang membuat mereka pada akhirnya terjun ke dalam jenis pekerjaan yang seperti itu gitu. Itu juga perlu kita perhatikan. Itu sih, bagaimanapun perempuan-perempuan yang dalam tanda kutip menjadi gadis pangku ini pun mereka memang manusia yang sama seperti kita berjuang mencari nafkah dan bertahan hidup gitu. Itu yang saya lihat. Oke, berarti memang tadi ya adanya tuntutan ekonomi gitu dan juga ya tidak ada pilihan lain begitu. Ya di lingkungan itu yang kita maksud. Oke, nah mungkin tadi ya Kania sempat mention bahwa ya banyak sekali faktor-faktor gitu. Kita tidak bisa melihat hanya wah profesi ini tidak bermoral gitu, tidak sesuai dengan agama. Tapi sebenarnya banyak sekali faktor-faktor lain yang mempengaruhi kenapa seseorang khususnya perempuan gitu berani mengambil profesi tersebut. Nah, menurut Kania sendiri apakah memang hanya faktor ekonomi saja gitu yang mempengaruhi? Apakah ada faktor-faktor lain seperti mungkin budaya patriarki ataupun stigma masyarakat begitu? Oh, tentu saja kalau faktor ekonomi itu sudah jelas ditampakkan di film itu gitu ya. Apalagi film itu dibuat pada masa Krismon 98 gitu. Jadi maksudnya secara ekonomi memang tidak begitu baik, secara politik juga tidak begitu baik gitu. Tapi kita melihat juga ada faktor-faktor sosial lainnya gitu. Kayak tadi yang Mas Yudha sebutkan soal budaya patriarki di kita itu kan memang budaya patriarki itu masih sangat kental. Melihat bahwa posisinya laki-laki dan perempuan itu nggak setara. Lebih tinggi posisinya laki-laki dan mereka itu ditempatkan dalam posisi-posisi strategis gitu ya, entah itu di dunia ekonomi, politik gitu, terus macam-macam lah. Sementara perempuan itu diminta untuk lebih menurut gitu ya. Kalau di rumah ya menjalankan tugas sebagai istri, sebagai ibu gitu, mengurus rumah tangga gitu. Dan kalau misalnya nih kayak paling sederhananya aja gitu ya, kalau misalnya perempuan dan misalnya suaminya pulang gitu ya, berarti perempuannya yang akan misalnya melayani suaminya dan lain-lain macam-macam lah dalam bentuk misalnya masakin airnya, apanya segala macam gitu. Jadi seperti direduksi gitu perannya perempuan dan pada akhirnya yang kedua juga itu mengarah dari patriarki tadi ke objektifikasinya perempuan gitu, melihat bahwa perempuan itu sebagai objek seksual semata
sebagai komoditas. Betul, jadi gitu. betul. Jadi mereka melihat bahwa perempuan ini ya dinilai berdasarkan daya tariknya dan kegunaannya untuk pemuas laki-laki tadi gitu, yang kita maksud seperti itu gitu ya. Jadi dijadikan komoditi pada akhirnya, direduksi perannya sampai seperti itu juga ngaruh sih pada akhirnya gitu, yang membuat mereka jadi melihatnya bahwa oh ya dalam tanda kutip ini kesempatan, tapi bukan kesempatan yang mereka harapkan gitu jadinya. Oke, berarti banyak sekali faktornya, nggak cuma ekonomi tapi tadi ya ada budaya patriarki yang memang bisa dibilang masih sangat melekat gitu ya di Indonesia sendiri gitu. Dan juga tadi bahwa memang banyak sekali faktor-faktor tentang masih banyak orang yang berpikiran bahwa perempuan itu dijadikan objek gitu, komoditas untuk pemenuhan kebutuhan ya. Nah, memang ya susah sih ya. Oke, nah mungkin kita balik lagi ke profesi kopi pangkunya begitu. Nah, menurut Kak Nia sendiri apa saja sih Kak bentuk eksploitasi begitu yang terlihat di dalam profesi tersebut, baik dari segi fisik, emosional maupun ekonominya begitu? Ya kalau yang terlihat dari filmnya sendiri gitu ya, eksploitasi tentu saja eksploitasi secara fisik gitu, secara seksual. Maksudnya gini, ketika kita kalau saya melihat dari yang ditampilkan di film itu, sebenarnya kan secara sederhana mereka dipangku gitu kan, terus habis itu si cowoknya dipijit-pijit, terus dibikinin kopi gitu kan, diajakin ngobrol, ya sampai situ aja gitu. Tapi ada aja gitu ya si klien-kliennya mereka ini, si laki-laki yang mereka layani ini yang meminta hal lebih, padahal itu bukan sesuatu yang diinginkan. Itu kan bentuk masuk eksploitasi jadinya. Dianggap bahwa ketika mereka masuk dalam profesi itu, jadi diapain juga harus mau. Padahal kan tidak seperti itu gitu. Itu satu. Yang kedua juga secara emosional gitu. Jadi dibuat seolah-olah kalau lu tidak melakukan ini, lu nggak bisa bertahan hidup. Gitu. Jadi benar-benar harus lakukan ini. Dilema. Begitu. Jadi dibuatkan dilema konfliknya sebesar itu gitu buat mereka. Jadi dibuat seolah-olah itu satu-satunya pilihan mereka gitu. Itu kan menjadi eksploitasi juga secara emosional. Jadi dibuat seolah-olah mereka nggak punya daya gitu untuk kesana itu sih gitu. Dan pada akhirnya ketika hidup mereka terus-terusan ada di situ, eksploitasi berikutnya adalah ya terhadap potensi mereka bisa berkembang ke arah lebih baik, itu juga jadi dieksploit. Mereka jadi tidak punya kesempatan pada akhirnya untuk berkembang ke arah sana gitu loh. Di film Pangku itu pada akhirnya setelah berjuang begitu lama, dia akhirnya bisa mengubah profesinya gitu. Spoiler deh nanti, nggak usah sedikit dong, ya, sedikit aja gitu ya, nggak usah gitu ya gitu. Jadi itu pun masih konfliktif gitu loh sebenarnya, nggak segampang itu gitu loh. Harus melewati beragam perjuangan gitu akhirnya sampai bisa keluar dari zona tersebut. Benar. Oke, berarti memang tadi ya banyak sekali gitu ya istilahnya eksploitasi yang dilakukan gitu terhadap perempuan di profesi tersebut, nggak cuma fisik tapi juga emosional. Secara emosional dan juga. mungkin bisa gitu. berdampak jangka panjang juga ya. Benar. Makanya tadi saya bilang potensinya pun jadi digerus gitu sama itu gitu. Oke, nah ini menarik nih Kak Nia. Mungkin menurut Kak Nia sendiri kenapa sih mungkin sampai sekarang ya perempuan itu seringkali itu dipandang sebagai komoditas tadi gitu. Padahal kan memang sebenarnya ya baik laki-laki maupun perempuan kan sama-sama manusia gitu, sama-sama memiliki hak yang sama, istilahnya gender equality begitu ya, gender equality, di mana ya semuanya harus setara gitu. Nah, kenapa sampai sekarang perempuan masih sering kali dipandang sebelah mata begitu? Nah ini balik lagi tadi yang pertama kita sebutin soal budaya patriarki tadi ya, itu kan bukan yang terjadinya 1-2 hari ini gitu, tapi itu kan sesuatunya sudah berjalan, udah mengakar dan udah sistemik sekali gitu kan. Kita bilang mulai dari yang mungkin kayak Mas Yuda gitu atau saya dulu diajarkan sama orang tua seperti apa, orang tua kita juga diajarkan seperti apa gitu, itu kan sangat ngaruh untuk membentuk budaya patriarki ini. Terus kemudian sepertinya makin kesini gitu ya, media-media internet gitu, itu juga ada semacam kontribusinya untuk pada akhirnya melihat perempuan ini sebagai objek jadinya gitu, yang pada akhirnya dipandangnya direduksi, saya bilang gitu ya, sebagai si objek seksual ini. Kita lihatlah misalnya produk-produk yang mengiklankan
produk mereka, misalnya dari sisi marketing gitu kan, atau misalnya kita lihat di berbagai macam video klip macam-macam gitu. Jadi yang ditampilkan gitu adalah perempuan-perempuan dengan misalnya dipakaikan secara khusus gitu ya, atau ditampilkan secara khusus gitu untuk menarik pelanggan-pelanggan gitu. Pada akhirnya kan apa ya, laki-laki pun mungkin akan melihatnya, oh ini sesuatu yang wajar, ini sesuatu yang mereka juga mau kok gitu, so why not? Jadinya kan seperti itu gitu kan. Itu ngaruh juga sih sepertinya. Oke, gitu berarti sih. Memang media sosial juga berpengaruh ya gitu terhadap framing. Bukan cuma hanya media sosial gitu ya, tapi maksudnya dari dulu juga media-media iklan kita apa segala macam ngaruh juga gitu untuk membentuk pada akhirnya pandangan masyarakat terhadap perempuan seperti itu gitu. Dia juga budaya dan adat gitu yang sudah turun-temurun di Indonesia. Jadinya istilahnya digunakan untuk melegitimasi keberadaan istilah Kopi Pangku ini menyalahkan perempuannya begitu ya. Padahal ya sebenarnya nggak juga begitu. Dan apa ya, kadang-kadang tuh kita ngelihatnya kayak oh itu sesuatu karena perempuannya lah gitu ya, makanya akhirnya laki-lakinya jadi ikut tergoda gitu kan. Padahal ya bisa saja itu sesuatu yang tadinya sebenarnya bukan sesuatu yang diinginkan gitu. Itu di luar kendali. Betul. Oke, nah sekarang kita ngomongin soal mentalnya, begitu kan ya. Kan kita tahu bahwa istilahnya kaum perempuan yang bekerja di bidang tersebut ya, tadi ya tidak semuanya ingin gitu, dan karena tuntutan ekonomi gitu tidak ada pilihan lain. Nah, menurut Kania sendiri bagaimana sih Kak profesi ini tuh dapat mempengaruhi mental perempuan gitu, mungkin dalam jangka pendek dan juga jangka panjang? Oke. Kebayang nggak kalau misalnya perempuan gitu ya yang terus-menerus dinilai fisiknya, dinilai dirinya berdasarkan hanya daya tarik dan kegunaannya untuk memuaskan laki-laki, seterus-menerus seperti itu, dia makin lama akan berpikir bahwa sebenarnya dia pantas digituin. Jadi semacam ada internalisasi bahwa ya diri dia memang sebatas dari objek seksual itu saja gitu. Dan pada akhirnya itu ngaruh kemana? Dia body shaming dirinya sendiri gitu ya. Dia insecure akan tubuhnya gitu kan. Atau akhirnya dia berpikir bahwa satu-satunya cara untuk misalnya mendapatkan kebutuhan dia gitu, atau misalnya hal yang memperlancar dia, misalnya butuh sesuatu dari sisi pendidikan, ekonomi apapun, satu-satunya memperlancar adalah jika dia menggunakan tubuhnya gitu. Gitu ya, untuk mendapatkan itu kan juga nggak bagus ya, pada akhirnya bisa menimbulkan insecurity dan body shaming juga ke dirinya sendiri gitu. Yang kedua adalah tekanannya dari sisi kekhawatiran ya, karena kan pekerjaan sebagai gadis pangku ini rentan sekali terhadap kekerasan. Gitu ya, baik itu kekerasan secara fisik ataupun kekerasan seksual. Nah, hidup dalam kekhawatiran yang terus-menerus seperti itu, kecemasan yang terus-menerus seperti itu kan nggak bagus juga gitu ke kondisi kesehatan mental. Lama-lama bisa mengarah ke sesuatu yang lebih buruk, entah itu bentuknya gangguan psikologis yang pada akhirnya membuat dia jadi nggak bisa berfungsi dengan baik di kehidupan sehari-hari. Itu sih gitu ya yang mungkin terjadi di mereka gitu, tekanan mentalnya. Oke, berarti memang bisa sampai mengaruhi mental perempuan tersebut dan juga mungkin self esteemnya jadi rendah. Betul gitu ya, kepercayaan diri, self esteem, keberhargaan diri dia itu pun jadi dipengaruhi gitu. Oke, nah kan ya, kan tadi faktornya banyak ya, ada budaya, adat, ekonomi. Nah, apakah menurut Kania sendiri banyaknya profesi ini sebagai bentuk kegagalan dari lembaga berwajib begitu? Mungkin kita bisa bilang Komnas Perempuan dalam melindungi kaum perempuan tersebut. Nah, ini juga kita mungkin nggak bisa hanya blaming satu pihak aja gitu ya, gitu. Tapi maksudnya terjadinya si Kopi Pangku dan Gadis Pangku ini kan karena berbagai macam gitu ya. Seluruhnya terlibat gitu, baik dari misalnya ada individu, terus lingkungan yang lebih besar, misalnya daerah Panturanya sendiri. Habis itu lebih besarnya lagi, yaitu tadi soal pandangan kita terhadap perempuan, patriarki, budaya, apa segala macam, sampai yang lebih besarnya lagi dari sisi pemerintah, terus Komnas Perempuan dan lain-lain, itu semua terlibat gitu kan untuk membuat akhirnya si Kopi Pangku ini terjadi gitu. Karena banyak banget soalnya kan kita perempuan banyak banget gitu yang sebenarnya problem atau konflik yang perlu diselesaikan, dan sampai sekarang gitu ya belum bisa terhandle dengan baik jadinya gitu.
Berarti memang seharusnya lembaga-lembaga berwajib ini yang memiliki kewenangan itu harus lebih proaktif begitu ya untuk melindungi kaum perempuan. Saya melihatnya ya tentu saja gitu kan, karena kan maksudnya kita yang memang individual ini kan kita hanya berpikir gimana cara kita bertahan hidup, tapi ketika kita berbicara tentang bagaimana membentuk suatu lingkungan yang sehat supaya kita nggak hanya berpikir tentang surviving tapi thriving, itu kan berarti ada dari pemerintahnya juga gitu ya, lembaga yang lebih tingginya gitu sih ininya. Oke, baik, terima kasih Kania atas penjelasannya. Nah itu dia Smart Viewers, kurang lebih penjelasan mengenai fenomena kopi pangku dari Kania. Nah, semoga Smart Viewers juga semakin terbuka ya pandangannya terhadap profesi ini. Sebenarnya perempuan itu tidak boleh dipandang sebagai objek untuk memuas kebutuhan saja gitu, karena mereka juga manusia. Smart Viewers, jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali hadir dengan berita menarik lainnya. Jadi stay tune di Jurnal Pinusiat.